alhamdulillah di sana merasakan apa ya, bekerja itu seperti apa, punya ilmu itu seperti apa enaknya gitu. Karena ketika kita kerja tidak ada ilmu itu rasanya berat banget. Mana apabila kita udah punya dasarnya, ilmunya pasti akan mudah untuk mengikuti itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Tahir, biasa akrab dipanggil Arif, dan saya alumni PJN Angkatan 2 jurusan Teknik Komputer Jaringan atau TKJ. Pertama kali lulus itu, pertama saya mencoba melamar di beberapa tempat, cuman belum dapat rezeki sampai 2 bulan nganggur. Akhirnya keterima di salah satu perusahaan yang bergerak di konsultan jaringan. Salah satunya kami sekarang megang proyek di BNI. Kita yang manage beberapa data center di sini, terutama area backbone-nya. Dan keseharian saya sih lebih ke monitoring dan memberikan laporan setiap bulannya, setiap harinya, dan setiap minggu untuk diberikan report ke BNI. Dan biasanya pekerjaan yang paling sulit itu di awal bekerja, kita nggak dikasih tahu tentang apa yang harus kita pahami terlebih dahulu, tapi secara otodidak kita harus bisa memahami untuk pekerjaan tersebut. Untuk perangkat sendiri, kebanyakan terutama data center itu kita main dari Cisco untuk switch. Biasanya kita menggunakan seri Nexus dari 5.000, 7.000, dan yang sekarang lagi kita mulai implementasi dari 9.000, yaitu teknologi ACI yang sekarang kita lagi kembangin. Dan untuk routernya biasanya kita menggunakan router ASR, dan katalis juga kita gunakan yang seri 6500 biasanya. Untuk biasanya di sini kita juga manage lantai ya. Cuman untuk lantai itu biasanya kita gunakan switch seri 2960, biasanya seri X rata-rata kita gunakan di sini, dan ada juga Extreme, Huawei sama HP. Dan di sini juga kita megang satu perangkat firewall yaitu dari Cisco brand ASA. Nah, biasanya kita lakukan beberapa perubahan konfigurasi dan penambahan juga, terkadang tergantung user request seperti apa. Paling seperti itu sih. Paling yang sering digunakan dulu saya suka lapin di sekolah itu pertama static root, itu sampai sekarang masih kepake, sama access list. Access list itu di ASA kepake, di router juga kepake sampai sekarang. Sama konfigurasi BGP, kita biasanya main menggunakan traffic list-nya juga, terus port channel dan lain-lain, banyak yang kepake. Kalau problem sendiri biasanya itu problemnya bukan di sisi network, tapi di sisi server. Nah, biasanya kita dapat alert atau alarm dari monitoring kita bahwasanya IP sekian-sekian terpantau down, atau biasanya ada alert merah itu, atau restart kadang. Nah, itu kita nunggu sekitar 5 menitan. Kalau dia belum up, biasanya kita lakukan report gitu. Kita report ke bagian ke pihak BNI, kalau enggak ke pihak yang terkait gitu. Contoh, semisal ada link, kita punya link dari provider, misalnya provider A gitu. Nah, itu link dari mereka mati. Nah, kita lakukan sebuah report ke mereka dan mereka akan melakukan cek. Selebihnya kita jarang mengalami problem sih. Lebih biasanya tuh yang ngalamin itu ya third party kita, jaringan dari luar atau jaringan server kita sih paling. Kalau paling yang sering kita alami problem itu saat melakukan migrasi atau perpindahan jaringan atau perubahan atau penambahan. Nah, di situ biasanya ada sedikit masalah, entah itu masalah human error atau biasa itu kadang salah manusia itu sendiri, entah salah jumlah konfigurasi atau pas mau config
Fortuner lupa apa gimana gitu, paling seperti itu sih. Biasanya bagian migrasi sih. Biasanya itu kita butuh waktu, udah disiapkan kayak SOP-nya, udah ada berapa lama downtime-nya segala macam, itu kita nggak boleh meleset, itu harus tepat sasaran. Apabila itu meleset ya kitanya akan kena SLA biasanya. Jadi intinya harus, kalau ada target ya kita harus kejar terus-terusan. Kemampuan IT nggak ada sama sekali. Paling cuma ya senang main game di komputer, habis itu tahu IDN, orang tua juga berminat ya langsung dimasukin di situ. Ya sampai sekarang bisa lulus tahun 2021 kemarin. Jadi tentara sih, orang tua udah itu, cuman Allah berkehendak lain ya, sampailah saya di titik ini. Dulu sempat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu dapat juara 2, itu juara 3-nya IDN juga. Berkesannya itu karena di situ ada 3 juara, yang masuk ke babak itu cuma ada 3 tim, jadi udah pasti juara. Jadi mau kalah juga pasti juara gitu, juara 3 kalau nggak juara 2. Paling gitu sih paling berkesan. Cuman awal saya lulus itu cuma 2, MTCNA sama MTCRE. Terus saya coba ngelamar di sini, terus saya dikasih kemudahan lah untuk mengambil sertifikat Cisco, Certified Network Associate, yaitu CCNA. Saya coba ambil dan alhamdulillah lulus, dan sekarang punya 3, cuma CCNA sama MTCNA, MTCRE. Ke Sulawesi Selatan, ke salah satu akademi teknik di Sulawesi Selatan, itu di daerah Sorowako, itu rumah saya sendiri. Itu yang nge-request orang tua saya sendiri, dia minta dari IDN untuk mengajarkan Cisco sama Mikrotik di situ selama 6 hari lamanya. Dulu dapat berapa ya? 50.000, paling kecil lah. Karena pada males jualannya. Grogi banget. Emang nggak ada passion untuk tampil di depan, mungkin di situ sih kelemahannya. Jadi sering banget grogi, lupa apa yang mau diomongin, jadinya kaku aja, malu di depan gitu. Dulu pas character building itu, ini kita ngerasa ditekan habis-habisan, tapi kita sadar nyemplung di baskom gitu selama beberapa menit, artinya kita bisa menikmati rasanya bernapas itu seperti apa gitu, terus ngerangkak gitu, menikmati rasanya berjalan tuh kayak gimana gitu. Kayak gitu sih paling yang saya ingat. Iya, buku Cisco CCNA sama Cisco Super Lab, sama ada beberapa kita berikan lab, sama kita mamerin perangkat Cisco yang udah dikonfig, udah itu doang. Itu pun udah bangga. Selama sekolah itu saya pernah ikut bootcamp CCIE, itu di invite sama Pak Dedi. Cuman sayangnya ya menyesal di akhir gara-gara nggak fokus buat belajar itu, alhasil sampai sekarang nggak ada yang menyerap. Sama bootcamp di paling ya di IDN training sih. CCNA saya pas lulus itu ngulang lagi, belajar CCNA lagi, terus Mikrotik, MTCNA sama MTCRE saya training lagi karena ada yang kurang dari ilmu itu, dan alhamdulillah bisa didapatin lagi gitu. Dinia. Ini Mister Abang udah.
dapat 3 jus, alhamdulillah. Jus 30, 29 sama 28. Di 3 tempat, pertama itu di salah satu perusahaan yang bergerak di jasa monitoring juga sih. Biasanya kita menyediakan, saya lupa nama perusahaannya itu udah lama banget, tapi nggak lama, cuman 3 mingguan, gara-gara nggak dapat penghasilan, nggak dibayar, ya udah keluar. Saya pindah ke Net Solution. Nah di situ alhamdulillah dapat beberapa penghasilan, per bulan tuh dibayar 800.000. Biasanya lebih kalau lembur, biasanya dapat 1 juta, dapat 1,2, 1,3. Itu selama 3 bulan. Terus pindah ke salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia layanan internet, itu di Cengkareng. Nama perusahaannya PT Inovasi Jaringan Nusantara. Di sana saya bersama 2 teman saya juga, kami sama-sama belajar, dan alhamdulillah di sana merasakan bekerja itu seperti apa, punya ilmu itu seperti apa, enaknya gitu. Karena ketika kita kerja tidak ada ilmu itu rasanya berat banget. Mana apabila kita udah punya dasarnya, ilmunya pasti akan mudah untuk mengikuti itu semua. Iri sih sama yang lain karena bisa datang ke sana menggunakan baju wisudawan, cuman saya cuma di rumah. Kebetulan pas wisuda itu saya udah di Sulawesi juga, jadi nggak ada waktu buat pulang kembali karena COVID masih marak lakunya. Jadi ya cukup. Sekarang masih lanjut di Istiqom cabang IDN. Nanti udah jalan semester 2 sekarang, udah mau UAS lagi. Target sih pengen kerja di tambang, di bagian networknya. Pertama di sana pasti lebih menantang, karena yang kita kelola itu bukan network saja, pastinya banyak banget yang dikelola juga. Paling di situ sih pengen nyoba. Banyak, masih banyak Ismail, Abiu, Sultan, dan lain-lain masih banyak. Kami masih suka sharing juga.